Ya, Anda kembali bersama kami di Layar Demokrasi. Kita masih membahas soal apakah ibu kota baru negara ini adalah arena yang baru untuk Ahok kembali ke gelanggang. Tadi ada Bang Syaganda. Dilengkapi malam hari ini ada Bang Boni Hargens, Direktur Lembaga Pemilih Indonesia. Selamat malam, Bang Boni. Selamat malam, Oke, Mas. tadi Bang Syaganda sudah memaparkan ya, sudah mengatakan bahwa justru memilih Ahok sebagai calon pemimpin ibu kota ini bukan sebuah promosi sebetulnya, Bang Boni. Justru ini adalah sebuah cara untuk menjatuhkan Basuki kembali begitu, Pak Ahok kembali yang dilakukan oleh Pak Presiden Joko Widodo. Bukan menjatuhkan, nanti mengorbankan ya. Gitu. Artinya dia nanti korban lagi. Korban lagi karena untuk sebuah proyek yang Anda anggap sebuah mimpi begitu. Iya. Oke, Bang Boni, Anda melihat ada hal yang berbeda tidak dengan kemudian justru Pak Ahok justru muncul di sini untuk masuk sebagai calon CEO ibu kota baru? Iya, saya lebih melihat pertama pada aspek sosok seorang Ahok ya. Pak Ahok ini kan kita tahu lah, Bang Ganda, bagaimana reputasinya, integritasnya, kompetensinya di dalam mengelola public office-nya. Ketika dia gubernur, ketika dia DPR, dan juga saya pikir di Pertamina juga ada baru beberapa bulan, Pak Ahok sudah membuat banyak sekali perubahan yang cukup serius. Saya optimis sih, pengangkatan Ahok justru karena Presiden melihat lanskap berpikirnya itu memang luas dan inovatif, orangnya pekerja keras, dan kita semua tahu komitmennya tidak pernah bisa diragukan. Total, kalau dia bekerja itu total. Saya pikir dari aspek itu memang pilihan Pak Jokowi itu satu hal yang strategis. Kalau kemudian tadi Bang Ganda mengatakan justru ini adalah bagian untuk mengorbankan Ahok lagi karena ini proyek ibu kota baru justru ada hal yang secara teknis hitung-hitungannya tidak masuk begitu atau hanya mimpi semata. Bagaimana Bang Boni? Saya pikir itu nanti teknis kan Ahok nggak kerja sendirian ya. Dia hanya leader lah kalau misalnya dia diangkat. Saya lebih percaya bahwa mereka sudah punya pembacaan evaluasi yang komprehensif soal proyek pembangunan ibu kota baru ini. Artinya nggak perlu terlalu khawatir lah ya. Karena memang yang pertama bahwa ini proyek yang harus jadikan. Dan kita melihat langkah Pak Jokowi ini kan ingin membuat terobosan ke depan penataan negara ini. Pemindahan ibu kota ini juga untuk menyelamatkan Jakarta. Dan Ahok diangkat karena memang punya trust yang besar dari publik. Punya, tadi kita sudah bilang, punya kompetensi. Nanti kita lihatlah bagaimana dia bekerja. Saya tidak melihat ada peluang justru dia dijatuhkan dengan dijadikan calon begitu? Dengan pengangkatannya itu, dengan jadi calon, saya enggak. Justru itu akan menaikkan kredit poin dia. Menunjukkan bahwa memang Pak Ahok ini sangat dibutuhkan di segala situasi. Oke, dengan kalau kita compare dengan 3 calon yang lainnya, ada Bambang Brojo di sana, ada Abdullah Azwar Anas misalnya, menurut Anda bagaimana Bang Boni? Saya pikir semuanya juga punya kompetensi ya. Apalagi Pak Bambang ya, ahli betul di bidang perencanaannya, bidang ekonomi dan sebagainya. Mungkin karena ini proyek ini kan ada target waktunya. Dibutuhkan orang yang bisa kerja cepat. Orang yang juga konsepnya sejalan dengan Presiden. Dan Pak Ahok punya masa lalu bahwa dia bisa kerjasama dengan Pak Jokowi. Dan ini landasan historik yang juga bisa menjadi dasar pertimbangan Presiden. Oke. Bang Ganda, ada lanskap soal pembangunan, kerja cepat, dan lain sebagainya disampaikan oleh Bang Boni. Anda setuju bahwa Ahok ada sosok yang layak untuk CEO ibu kota yang baru? Kalau gini loh, Jokowi menganggarkan pada APBN 2020 itu 2 triliun untuk proyek 500 triliun. Oke. Itu kamu percaya nggak itu proyek? 2 triliun untuk 500 triliun. Ini yang udah dianggarkan. Itu 2 triliun. Kalau dia anggarkan tahun ini 100 triliun, ya itu artinya sudah 20%. Itu baru make sense. Kalau 2 triliun ini proyek apa? Ya, jadi ini sebenarnya proyek ini cuma proyek jargon. Untuk konteks sekarang ya, ketika seluruh dunia, apalagi kamu lihat 2 hari lalu, ya itu seluruh saham itu hancur 7-8%. Ya, untuk Indonesia itu hancur ratusan triliun. Saham-saham berguguran. Orang itu sekarang udah nggak ada lagi mainin uang, orang nyimpan uang semua. 8 negara yang kata kepala Bappenas, ya itu Amerika, China, Italia, Jerman, apa semua yang disebut itu, ya kecuali Abu Dhabi, ya dan Denmark,
ada 8 negara kan, itu semuanya ekonominya lagi down gara-gara Oke. virus corona. Oke. Dia nggak akan mungkin investasi sekarang. Oke. Jadi kalau LBP bilang 30 triliun, Oke. 30 swasta akan ini dari luar negeri, itu bullshit, nggak ada. Nah, sosok Ahok sendiri menurut Anda layak tidak Ya masuk kalau ke situ itu nggak ada kemudian? masalah. Kalau Ahok itu kan dia sebagai orang kerja, misalkan itu is oke aja. Buat saya apakah Ahok, apakah si Brojonegoro ya, saya yang paling penting Ahok dia orang, katakanlah dia sudah lepas dari penjara, dia sudah menyelesaikan urusan dia di masa lalu. Jadi buat saya itu dihitung kinerjanya. Kinerja is fine aja, oke dia misalkan dengan siapa, dengan si Brojonegoro dipilih oleh Jokowi. Tapi maksud saya, kenapa dia ini yang dipilih? Karena Ahok ini orang yang tidak ngitung risiko, yang teknikal dan ininya, dia pokoknya ambil politiknya. Ini yang bahaya sebenarnya. Ambil politiknya yang bagaimana menurut Anda? Iya, dia ngambil risiko untuk berkorban ketika ini akan menjadi barang mangkrak. Ya. Ini saya kasih tahu aja. Mekarta sekarang 20 triliun uang Cina nggak masuk, right? Baru masuk 4 triliun. Oke. Alasannya apa? Katanya ada gerakan anti Cina. Kata siapa? Kata kepala divisi BKPM. Boleh Oke. dicek. Bohong. Itu nggak ada uang dari Cina. Oke. Kereta api cepat sekarang di stop. Kenapa? Katanya banjir. Uang nggak ada. Di dunia ini uang lagi nggak ada. Jadi kalau orang ngerti tentang ekonomi dunia sekarang, pertumbuhan ekonomi dunia hancur, ekonomi Indonesia terkait hancur, pertumbuhan ini, maka orang akan konsolidasi ekonominya. Ya. Nah berarti tidak ada ekspansi dalam waktu dekat ya untuk ibu kota baru ya 466 triliun itu ya. Bagaimana kita tiba-tiba Ahok mau? Ya karena Ahok ini memang dia itu sudah terbukti di masa Jokowi dilindungin Ahok ya ketika berhadapan dengan kasus 212. Ahoknya di penjara karena Jokowi nggak lindungin dia. Jadi ketika kemudian katakanlah Presiden memilih Pak Ahok begitu untuk menjadi calon CEO baru, itu satu hal yang baik atau justru buruk bagi Basuki Cahayapurnama sendiri? Ya kalau dari sisi saya bilang kasihan Ahoknya aja. Oke, kasihan Ahok. Bagaimana Bang Iya, Boni? kalau Boni Kasihan ya Ahoknya bilang justru sebetulnya bagaimana ini, menurut iya. Anda? Buat saya sih justru nilai Pak Ahok makin tinggi karena memang kelihatan bahwa dia dibutuhkan di dalam segala situasi. Makanya saya bilang kita lihat positifnya aja Iya, lah, nggak Bang apa-apa. Ganda. Iya. Iya. Kan kasus Ahok masuk penjara nggak ada hubungannya sama Pak Jokowi. Itu kan tekanan politik yang terlalu besar ke proses pengadilan. Dan kita tahu semua konteks itu. Jadi tidak ada hubungan Pak Jokowi lah. Tapi soal ibu kota baru ini, saya lebih melihat kompetensi dan juga track record Ahok dalam bekerja. Itu memang tidak bisa kita ragukan. Makanya saya support, saya dukung. Bambang juga bagus. Tapi ya karena kita membahas soal Ahok, ya otomatis lah. Ahok ini sosok yang sampai hari ini saya tidak punya alasan untuk meragukan kinerjanya. Kenapa Bang Boni mengatakan justru ini menambah kredit bagi seorang Basuki Cahayapurnama? Ya artinya bahwa dalam segala konteks di setiap situasi dia dibutuhkan oleh negara. Itu kan menunjukkan bahwa dia seseorang dan dia punya kapabilitas. Ya maka harusnya disyukuri. Dan tentu Ahok harus bangga. Itu dibutuhkan atau justru karena faktor kedekatan dengan istana, dengan presiden? Itu kan juga kemudian dikritisi oleh sebagian pihak, Bang Boni. Ya kedekatan dengan presiden karena fakta sejarah bahwa dia pernah menjadi wakil gubernurnya Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi melihat sosok Ahok lebih dekat daripada semua orang. Dan dia lebih mengenal Ahok dari kita. Artinya bahwa pertimbangan presiden bukan sentimen pribadi, tetapi bahwa pengenalan tentang kualitasnya, tentang dirinya, kompetensinya. Ya, itu. Oke, bukan justru seperti yang tadi Bang Ganda katakan ini soal Kalau Bang Ganda memang kan tugasnya untuk mengatakan yang antitesisnya. Kalau saya kan mengatakan Nggak apa-apa. Maksudnya gini mengatakan kan, faktanya. Saya kan mau mengatakan bahwa ya semua pemimpin yang mulai tidak populer ya ketika SBY jilid 2 itu dia perintahkan Andi Arief untuk ngurus isu ada harta di Gunung Padang. Ya kan? Aku masih ingat itu ya. Ya kan? Ketika Megawati mulai tidak populer, dia bilang ada harta karun di Batu Tulis, Bogor sana. Ini juga sebenarnya Jokowi kalau dia mau, saya bilang, sebenarnya ini ketika Andri Nob kepala Bappenas, disinilah lahirnya rencana ibu kota baru. Karena apa? Karena ekonomi growth masih bagus, ekonomi dunia masih bagus. Kemudian si Andri Nob inilah arsiteknya visi 2035 ya. Tapi kan waktu itu tidak terjadi. Kenapa nggak terjadi? Karena memang agenda ini tidak ada. Jadi aku bilang sama Renhat tadi Boni, kalau dalam catur ini namanya
langkah amplop. Tadi aku dengar ya. Ya kan langkah amplop ini nggak dibicarakan dalam kampanye yang begitu penting. Ya kan di seluruh dunia kampanye itulah di situ dilahirkan yang namanya pikiran-pikiran penting itu. Misalkan pindah ibu kota, tapi nggak ada. Nah, ini berarti ya kan something strange, ganjil. Tapi nanti kita lihat. Ya kan? Nggak apa-apa, bukan. Kita lihat lihat gini. aja, apakah- Kalau misalkan Jokowi sekarang ya Saya dia lebih tertarik 50 triliun aja. 50 Saya lebih triliun. tertarik melihat apakah Ahok nanti benar dipilih. Nggak apa-apa. Itu Kalau kasihan misalnya- dia. Ya kalau misalnya Kenapa kalau dipilih dan tidak tuh kenapa Bang Boni? ya kalau dipilih kan artinya kelasnya naik dong. Nah yang kedua kalau nggak dipilih artinya memang proses ini objektif dalam pengertian bahwa tidak ada intervensi, tidak ada yang tadi dibilang Mas Ganda karena kedekatan dengan Pak Jokowi dan sebagainya. Kan proses pemilihan nanti juga transparan toh. Ya artinya kita jangan berburuk sangka dulu ya. Kita lihat faktanya aja. Oke. Saya pikir itu aja sih Pak dari Saya justru Ya. baik sangka. Poin dari saya. Baik sangkanya karena Saya baik sangka sama Ahok, saya kasih tahu dia. Tapi kan saya nggak mau bicara ini hal-hal yang saya ketahui juga bagaimana kenapa Basuki Cahayapurnama di penjara kemarin. Oke. Ya kan saya banyak tahu juga, tapi kan di forum ini saya nggak mau, di belakang layar saya bisa kasih tahu. Oke, baik. Ya kan? Bang Ganda, ketika kemudian ada sebagian publik yang menolak mungkin karena mengingat dosa-dosa yang lama, soal penodaan agama kah, soal etika dan lain sebagainya. Menurut Anda apakah itu memang satu faktor yang cukup kuat untuk bisa menolak Basuki untuk kembali ke gelanggang masuk ke dalam mengurusi satu ibu kota yang baru? Ya kalau misalkan kita pakai standar good governance ya, itu kan di dunia ada standarnya ya, bahwa orang kalau dia ada catatan kriminal, ya kan dia itu sudah harus tidak masuk lagi dalam public office ya, atau ini ya, itu kan nggak tahu kenapa. Ini kan masih ada orang bilang oh itu karena masalah penistaan agama bla bla bla. Tapi ini kan kita tunggu loh, ini ada standarisasi ya kan, siapapun yang diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka kita mengatakan itu adalah hukum. Oke. Ya kan, sama seperti misalkan Jokowi kalau dia ngomong dia presiden, ya kita bilang itu presiden. Saya Sagandang suka nggak suka dia presiden. Ya, dan, nah sama kayak Mahkamah Agung lah. Artinya Mahkamah Agung ini Jadi poinnya apa Bang Ganda? Poinnya adalah artinya kalau dia memang punya catatan itu, orang rakyat berhak mengatakan, kalau good governance, Oke. bagaimana dong? Baik, Bang Boni, catatan kriminal seorang Basuki Cahayapurnama. Nggak ada lah. Kemarin itu kan keputusan politis yang keputusan hukum yang dipolitisasi. Semua orang yang berpikir waras tahu Ahok nggak bersalah lah. Penjara 2 tahun itu kan korban politik. Artinya bahwa itu juga tidak menjadi dasar seakan-akan Ahok ini kriminal. Secara de jure memang kelihatan akhirnya kriminal karena di penjara, tapi kan de facto publik juga merasakan, melihat dan tahu bahwa Ahok bukan penjahat lah. Ya kita bisa berbeda dalam banyak hal Pak Ganda, tapi kalau soal yang begini mungkin harus lebih objektif lah melihatnya. Bahwa masa yang bergelombang waktu itu menuntut Ahok mundur dari gubernur dan harus masuk penjara, itu semua mempunyai kontribusi besar terhadap pemenjaraan 2 tahun itu. Tetapi kan Ahok seorang warga negara yang baik, dia menjalaninya. Makanya saya bilang tadi sama Bung Reinhardt. Iya, dia menjalaninya dengan. Ya kan saya nggak mempersoalkan. Dia bertanya bagaimana kalau rakyat mempersoalkan. Saya bilang rakyat nggak mempersoalkan. Karena rakyat itu punya legitimasi. Kan gitu kan, ada yang mempersoalkan, ada kan sekarang. Kenapa dia bilangnya karena memang itu ada hak mereka untuk mempersoalkan. Ya kan, bahwa kemudian dia sudah menjalani hukuman, itu juga dia punya hak sebagai warga negara. Nah, soal penolakan warga bagaimana menurut Anda? Warga yang sebagian publik lah katakan begitu ya. Warga yang mana, karena kan 100 orang, 200 orang dibayar untuk berkumpul menolak juga kan nggak bisa dibilang warga menolak. Karena itu kan gerakan politik. Kalau misalnya seluruh rakyat Indonesia atau mayoritas rakyat Indonesia turun ke jalan dan menolak, seperti yang mereka lakukan ketika Pak Harto harus turun 98. Itu baru namanya suara rakyat dan suara Tuhan. Tapi kalau segerombol orang pakai simbol agama, pakai simbol apapun, turun ke jalan teriak Ahok PKI, Pak Jokowi PKI, ya semua orang tahu itu agenda politik yang dibayar lah Bang Ganda. Nah, semua itu tahu itu bahwa saya nggak ada orang pendukung Ahok, saya nggak akan mungkin bilang dibayar karena orang itu pasti ada yang mendukung Ahok. Ya kan, masa saya bilang misalkan Anda pendukung Ahok, Anda dibayar, nggak boleh. Ini kita juga ngormatin aja orang-orang itu, nggak apa-apa protes. Tadi Reinhardt nanya, mereka punya legitimasi nggak sih untuk protes? Saya bilang punya.
Karena apa? Karena Catatan tadi begitu ya, Karena oke. kalau governance itu, Ya, ya kan persoalannya kemudian kita tafsirkan politik. Tapi kan Saya sudah sendiri selesai udah bilang, sebetulnya masa Iya. hukumannya. Oke. Udah ya kan, selesai. Saya bilang, Masa ya, hukuman. oke, silakan saya Oke. bilang, ya kan. Tapi kalau orang beda, misalkan saya di penjara dulu, misalkan sama Pak Jur Rahman, ya kan Pak Jur Rahman sekarang jadi juru bicara presiden. Tapi kan orang tahu bahwa kita memang berjuang lawan Soeharto Oke, dulu. oke. Beda sama Ya. kasus Ahok itu, ya kan? Itu sih Itu- intinya. Itu beda. Oke, gitu. nanti kita bahas soal itu lagi, soal kemudian bagaimana dampak politik kalau kemudian Presiden memilih Ahok. Dampak politiknya untuk Presiden Joko Widodo ada tidak sih karena catatan kasus yang lama tadi. Kita bahas nanti usai jeda ya, Bang Boni dan juga Bang Ganda. Kami akan segera kembali sesaat lagi.